tugas besar mata kuliah pemrograman visual, di mana kami mengambil tema kesehatan dengan judul aplikasi yaitu Sistem Informasi Sederhana Rumah Sakit UIN Alauddin. Ini merupakan tampilan secara umum aplikasi kami. Ini merupakan tampilan home. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut mengenai aplikasi kami, saya perkenalkan nama kelompok kami. Kami itu menggunakan 3 kelompok. Saya sendiri, Ihsan, yang akan menjelaskan mengenai source kode dan desain dari aplikasi kami. Nurul Mutmainnah akan menjelaskan mengenai perancangan database-nya, dan Catalyst tadi yang akan menjelaskan mengenai demo aplikasinya. Oke, langsung saja saya akan mempersilakan kepada teman kelompok saya, Nurul Mutmainnah, untuk menjelaskan mengenai perancangan database-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Mutmainnah, NIM 602115058. Nah, di sini saya akan menjelaskan perancangan database dari aplikasi yang kami buat. Nama database yang kami buat yaitu Sears. Di dalam Sears ada beberapa tabel yang kami gunakan, yaitu tabel admin, tabel dokter, tabel pasien, tabel perawat, tabel resepsi. Di dalam tabel admin kami menggunakan 2 field, yaitu username sebagai primary key varchar 50, password varchar 50 sebagai login admin, dan menambah tabel resepsionis. Di dalam tabel resepsionis kami menggunakan beberapa field, yaitu kode resepsionis sebagai primary key varchar 10, nama resepsionis varchar 50, alamat resepsionis varchar 100, HP resepsionis varchar 15, foto varchar 100, password varchar 50. Digunakan untuk menambah tabel dokter, tabel pasien, tabel dokter. Di dalam tabel dokter ada beberapa field yang kami gunakan, yaitu kode dokter sebagai primary key varchar 10, nama dokter varchar 50, spesialis varchar 50, alamat varchar 100, HP varchar 15, foto varchar 100. Selanjutnya tabel pasien. Dalam tabel pasien ada beberapa field yang kami gunakan, yaitu kode pasien sebagai primary key varchar 10, nama pasien varchar 50, jenis kelamin varchar 20, alamat pasien varchar 100, jenis penyakit varchar 50, foto varchar 100. Tabel perawat menggunakan beberapa field, yaitu kode perawat sebagai primary key varchar 10, nama perawat varchar 50, alamat perawat varchar 100, HP perawat varchar 15, email varchar 50, foto varchar 100. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya tentang perancangan database dari aplikasi yang kami buat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Ihsan, yaitu desain dan source. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ihsan dari kelompok 5. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai aplikasi kami, itu Sistem Informasi Sederhana Rumah Sakit UIN Alauddin Makassar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai source kode dan desainnya. Di mana sebelumnya teman kelompok saya, yaitu Nurul Mutmainnah, sudah menjelaskan mengenai perancangan database-nya. Di sini dalam membuat aplikasi, saya menginstal beberapa komponen tambahan di Delphi, yaitu Fast Report, ODBC, dan Alpaskin. Oke, langsung saja. Untuk pertama, saya akan menjelaskan mengenai form login. Di mana form login di sini saya menambahkan beberapa komponen, yaitu 2 panel dari komponen Alpaskin. Di sini di dalam panel terdapat 2 label dan 1 gambar, dan panel satunya lagi terdapat 4 label dan 2
edit text, 1 combo box dan 2 button. Di dalam edit text 1 itu ada inputan username, dan edit text 2 yaitu ada inputan password dan combo box 1 sebagai pilihan aksesnya, masuk sebagai admin atau masuk sebagai resepsionis. Yang selanjutnya kita masuk ke tombol masuk, yaitu jika combo box 1 item index tidak sama dengan 0 dan combo index tidak sama dengan 1, maka muncul sedalam pilih akses user terlebih dahulu. Ini berupa informasi. Ini maksudnya jika combo box 1 itu tidak ada itemnya, maksudnya tidak ada yang dipilih. Tapi selain itu, jika di 1 kosong, maka muncul message dialog username tidak boleh kosong. Ini juga berupa informasi. Dan jika combo box 1 item index sama dengan 0, maksudnya jika combo box 1 itu admin, maka akan dieksekusi prosedur admin, di mana prosedur admin yaitu kodenya itu kita ambil dari modul kode admin. Maksudnya kita ambil dari tabel admin, kemudian kita clear kodenya, kemudian add dengan select from tabel admin. Kita mengambil dari tabel admin, di mana username-nya itu dari edit 1 teks, kemudian kita buka kembali kodenya. Jika data di database di tabel kode admin 0, maka tidak ditemukan, maka muncul message box user tidak ditemukan. Ini berupa informasi. Selain itu, kemudian jika edit 2 teks sebagai edit isi password kosong, maka muncul message dialog password tidak boleh kosong. Ini sebagai berupa informasi. Selain itu, jika password terisi dan tidak sama dengan yang di edit text 2, di edit text 2 tidak sama dengan field password yang ada di database di tabel admin, maka muncul dialog password yang Anda masukkan salah. Ini berupa error. Dan jika password udah benar dan username udah benar yang diambil dari kode admin, maka muncul dialog application message selamat Anda berhasil login. Oh, ini login sukses. Kemudian muncul form admin, form login ini akan tersembunyi dan form admin akan muncul. Form admin akan muncul, dan ini step control, maksudnya yang di form admin kan ada step control, berarti tab indeksnya langsung ke index 0 dan form admin panel show, muncul panel 1 yang ada di form admin. Ya, itu tadi prosedur admin. Kemudian kembali ke button masuk, dimana jika combo box 1 itu index sama dengan 1, maksudnya jika yang dipilih di combo box 1 adalah resepsionis, maka yang dieksekusi adalah prosedur resep, dimana kode prosedur resep yaitu mirip dengan kode dari prosedur login admin, yaitu modul kode resep, dimana kita ambil dari kode resep yaitu tabel resep, kemudian clear hapus kodenya, kemudian kosongkan kodenya, kemudian add dari tabel resep dan dari kode resep, maksudnya username yang dimasukkan itu kode resep, bukan username yang seperti tadi tabel admin dan dari edit text 1. Kemudian if record count 0, maksudnya jika tidak ditemukan, jika tidak ada di database tabel resep, maka muncul message dialog maaf username tidak ditemukan. Kemudian jika edit text 2 kosong, maka password sebagai edit text password, maka password tidak boleh kosong, muncul message dialog password tidak boleh kosong. Kemudian jika password field by name, isi record dari password tidak sama dengan edit text 2 yang kita isi, maka muncul message box password yang Anda masukkan salah. Ini error. Kemudian apabila berhasil username atau kode resep dan password sudah benar, maka yang dieksekusi adalah yang blok ini, yaitu muncul message box selamat Anda berhasil login. Kemudian sama seperti tadi, tabel login akan disembunyi dan form resep akan ditampilkan. Yang ini adalah form resepsionis.
Kemudian for receive step control, yang ini step control akan ke index 0 kembali, dan form receive expansion show dan expansion show yang ada di form receive akan ditampilkan. Oke, itulah tadi listing dari kode dari button masuk. Kemudian kita ke kode button keluar. Di mana button keluar? Yaitu kodenya jika message dialog keluar dari aplikasi MT confirmation MB yes MD. Ini maksudnya message dialog MT confirmation. MT maksudnya message dialog ini bertanya kepada user apakah keluar dari aplikasi. Jika dipilih yes, maksudnya yes, maka dieksekusi application terminate. Tapi jika no, kembali ke form login tadi. Untuk beberapa ada kan di sini beberapa kode tambahan, yaitu misalnya yang ini gunanya untuk ketika form kita ambil dari event form ini, event form can resize. Ini gunanya untuk dan kodenya itu implementasinya itu resize sama dengan false. Ini maksudnya form kita tidak bisa diatur lebarnya dan tingginya, tidak bisa digeser. Mungkin itu penjelasan mengenai form login. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai form admin. Oke. Nah, kita sekarang akan membahas form admin. Di form admin ini terdapat beberapa komponen, diantaranya itu xpanel 1 ini dan xpanel 2 serta xpanel 3. Di mana xpanel 1 terdapat dua speed button, ada speed button home dengan speed button receptionist. Kemudian di speed button xpanel 2 ada 3, yaitu ada ubah password, ada lockout, dan ada tombol exit. Dan di xpanel 3 itu untuk digunanya ini nanti untuk menampilkan form-form yang dipanggil. Misalnya kita tekan tombol home maka tampil form home, dan tombol receptionist maka akan tampil form tambah receptionist. Dan untuk step control yaitu ini di sini ada dua tabsnya, ada master, ada option. Ketika master diklik maka muncul panel ini, dan ketika options diklik maka muncul panel ini. Codingnya nanti codingnya kita akan bahas tentang pindah-pindah panelnya. Kemudian untuk gambar dari step control ini saya ambil dari unit 15, yaitu di alpha image list, yaitu ini untuk indeks 0 dan ini indeks 1. Oke. Kemudian untuk tabel admin kembali, kita akan bahas source kodenya. Untuk source kodenya itu kita akan bahas pertama dulu di step control chain-nya. Nah, ini kode dari step control 1 chain, dimana jika step control 1 chain tanpa indeks 0, maksudnya jika kita klik indeks master maka muncul xpanel show. Xpanel show tadi itu yang ada home sama receptionist, dan xpanel 2 itu hide yang ada ubah password, keluar, dan logout. Kemudian jika step control yang terpilih itu options, yaitu indeksnya 1, maka xpanel 1 hide yang ada speed button home dan ada speed button receptionistnya. Kemudian xpanel 2 show, maksudnya xpanel 2 show itu yang ada button speed button keluar, logout, dan ubah passwordnya. Oke, itu dari kode dari step control 1 chain. Kemudian kode dari form show. Ini maksudnya form show, maksudnya jika form tampil maka form home parent, maka yang dieksekusi adalah blok ini, yaitu form parent, di mana form parent maksudnya ini adalah memanggil form home ke
panel 3. Maksudnya di sini form home langsung tampil ke panel 3 yang ada di form admin. Form home visible true, maksudnya ini form home terlihat, form home show tampil di panel 3 tadi. Kemudian untuk di kode ini yaitu tombol listing ini keluarnya, listing kode keluar, dimana kode keluar yaitu jika konfirmasi keluar dari aplikasi, jika yes maka application terminates, application akan keluar. Untuk yang ini logout itu maksudnya user akan keluar dari akunnya, akan muncul konfirmasi lagi yaitu logout akun, apakah logout akun, maka jika yes maka form admin akan, maka form admin akan visible false, maksudnya form admin akan tersembunyi, dan form login akan visible true, akan muncul. Kemudian edit text 1 dari form login akan kosong, edit text 2 dari login akan kosong, dan combo box 1 text dari form login akan kosong, dan form text hint dari combo box 1 dari form login adalah akses user sebagai. Oke, kemudian button selanjutnya yaitu button ubah password. Di sini button ubah password akan muncul form ubah, muncul form ubah yang telah kita buat, yaitu ini form ubah. Ini akan muncul ketika ubah password, split button ubah password diklik. Kemudian untuk ini tombol home ini form home, parent, form admin. Ini kodenya sama dengan form show tadi, dimana form parent akan muncul di panel 3, kemudian tampil dengan kode visible true, dan form double receive visible akan false, dan double receive akan di maximize, form double receive akan di full screen kan. Ini form double receive akan disembunyikan. Itu mungkin itu penjelasan mengenai form admin. Oh ya, saya lupa tadi sebelum menulis kodenya ini kita harus deklarasikan form home yang akan dipanggil. Misalnya ini form receive, maksudnya kita memanggil form tambah receive, unit ubah kita memanggil form ubah, form login kita mendeklarasikan form login, unit 15 untuk modul-modul yang kita gunakan, dan unit home untuk memanggil form home, dan unit receive untuk memanggil form receive. Ya, oke, kita akan lanjut ke form selanjutnya, ke form tambah ke form home. Dimana form home yang ini form home. Oke, di form home ini kita cuma akan menampilkan gambar timer untuk jamnya dan untuk tanggalnya dan nama aplikasinya. Oke, di sini form home ada beberapa komponen, ada label, test label, ada test label juga untuk tanggalnya, test jam untuk jam, dan test image untuk logo rumah sakitnya, dan timer untuk tampil tanggal dan jamnya. Untuk source kodenya yaitu langsung saja source kodenya itu kita cuma panggil unit 15 untuk tampil modulnya untuk modulnya. Kemudian codingnya itu atau listingnya kita cuma simpan di timer, dimana ketika label 4 ketika timer tereksekusi, maka label 4
caption, maksudnya label 4 teksnya akan muncul format datetime dengan format TH, MN, SS, AM, PM. Maksudnya ini format ini maksudnya kita menampilkan jam dengan format 12 jam. Now, kemudian di label 1 ada format datetime, DD, MM, ya ini maksudnya format tanggal, dimana ini adalah hari, ini tanggal, ini bulan, dan ini tahunnya dengan format now sekarang. Oke, nah itu penjelasan dari form home. Kemudian kita akan lanjut di form tambah resepsionis. Oke, untuk di form tambah resepsionis, ini nanti kan form tambah resepsionis dipanggil ke form admin ketika menekan tombol yang ini home resepsionis. Oke, kita kembali ke tambah resepsionis, di mana ini ada beberapa komponen, yaitu ada panel di dalam, dan di dalam panel ini ada label. Ini ada open picture dialog untuk membuka file foto nantinya. Kemudian ada label untuk kode resepsionis, label nama resepsionis, alamat, nomor HP, password, dan part foto. Ini kan part foto yang akan disimpan ke image nantinya. Dan untuk ini adalah group box supaya lebih rapi, dan kita ambil lagi group box. Untuk tombol prosesnya ada tombol tambah data, tombol batal, tombol simpan, tombol edit, tombol hapus, dan tombol keluar. Dan ada lagi group box yaitu cari data. Kita bisa cari datanya ada di sini di DB Grid. Kita bisa cari berdasarkan kode resepsionis dan nama resepsionis, dan ini merupakan DB Grid. DB Grid-nya ini kita ambil dari data source-nya, itu kita ambil dari modul data source 1 dari unit 15 dari sini. Kemudian kita ada cetak data dan cetak detail. Kalau cetak data itu dia akan cetak semua data yang ada di DB Grid, dan kalau cetak detail itu dia hanya akan cetak yang kita data yang kita pilih. Oke, langsung saja ke source kodenya. Pertama, untuk source kode kita pertama uses dulu, tambahkan komponen lain, form lain, yaitu uses mendeklarasikan form lain, yaitu dengan cara uses unit 15 untuk deklarasikan unit ini, memanggil unit ini. Kemudian maksudnya ini reset, dan kemudian kita ke coding DB Grid, kita ke coding tambah data dulu. Tambah data ini maksudnya kita tambah data, codingnya itu maksudnya di sini tambah data, dia akan edit 1 enable true, edit 2 enable true, edit 3 enable true, edit 4 enable true, edit 5 enable true. Nah, ini maksudnya enable true sampai sini. Edit itu akan aktif semua, kita bisa isi datanya. Kemudian S button 7 enable true, maksudnya ini S button 7 ini cari foto, S button 7. Kemudian S button 3 enable true, S button 3 yaitu yang ini simpan data true. Kemudian S button 2 juga enable true, aktif juga ini nantinya. Dan S button 1 enable false, tambah 1 S button 1 yaitu yang S button 1 yang ini, dia akan otomatis tidak bisa diklik ini apabila sudah ditambah. Dia akan bisa diklik lagi apabila diklik batal. Kita kembali ke button batal, dimana button batal itu listingnya mirip dengan yang button 1 klik, yaitu button tambah. Tapi yang berbeda adalah edit 1 sampai edit 5, yaitu untuk isi data resepsionis yang ini akan false, tidak bisa diedit kembali. Kemudian S button 7 juga yang ini cari fotonya akan false juga, tidak bisa diklik.
dan S button 3 enable, S button 3 enable, yang ini juga tidak bisa diklik, dan S button 2 enable, S button 2 enable, ini false juga tidak bisa diklik. Kemudian S button 1 enable, terus ini bisa lagi kembali diklik apabila ini tombol batalnya diklik. Kemudian S button 4 enable false, S button 4 ini juga akan enable apabila ini diklik tombol batalnya. Kemudian S button 5 enable false, sama juga dengan ini, dan S button 8 enable false, ya kayak ini S button enable 8, maksudnya ini false, tidak bisa diedit juga apabila button batalnya diklik. Kemudian ada edit text 1, kemudian edit text 1 komponen tambahnya itu ini akan kosong semua apabila tombol batal diklik. Kemudian image 2 untuk image ini dan gambar dari database-nya. Image 2 itu untuk gambar ini, dan image 1 false akan tersembunyi ketika ini diklik image dari untuk database. Kemudian kita ke tombol simpan data, di mana tombol simpan data kodenya itu kita ambil dari tabel reset. Jika edit text 1 untuk ini untuk kode resepsionis dan tersesatnya, jika ini kosong maka muncul somesek masing-masing. Misalnya kode resepsionis tidak diisi, maka muncul somesek yang ini dan seterusnya. Misalnya ada nama resepsionis, ini juga akan muncul kode seperti ini dan berbunyi beep gitu. Dan seterusnya dari foto sampai ke nomor HP dan alamat. Nah, oke, jika terisi semua, terisi semua, maka dieksekusi kembali yang ini. Jika lokat, if lokat kode resep, maksudnya jika query resep di tabel resep sudah terdapat kode resep yang sama dari edit text 1, maka yang dieksekusi adalah ini, bunyi beep, kemudian ada muncul somesek, maaf, data sudah ada dalam sistem. Kemudian yang datanya itu akan ditampilkan ke masing-masing edit tadi, edit 1, edit 2, edit 3, edit 4, edit 5, edit 6 sesuai field by name dari database, field by kode resep. Nah, kemudian jika data tidak ada dan data belum ada, maka yang dieksekusi adalah yang ini. Dia akan menambah data, append. Maksudnya append adalah menambah data ke database. Kemudian field by name kode resep, field kode resep akan diambil dari edit 1, field by name nama resep diambil dari edit 2, field by name alamat resep diambil dari edit 3, field by name resep diambil dari edit 4, field by name password diambil dari edit 5, dan field by name foto akan diambil dari edit 6. Kemudian di post ini maksudnya langsung disimpan ke database. Kemudian image 2 ini tadi visible false, image 2 untuk yang ini image 2 bukan untuk database, akan tersembunyi dan akan tampil image 1 visible yang dari database. Image 1 picture.profile, maksudnya gambar image 1 itu di luar dari diambil dari tabel resep yang ada di database di field di foto. Kemudian setelah itu akan muncul pemberitahuan data berhasil disimpan, ini berupa informasi. Setelah tombol simpan juga setelah diklik, maka edit 1 sampai edit 6 itu juga kosong. Ini listingnya edit 1 enable false, maksudnya tidak bisa diedit, dan ini listing kosong. Tidak edit 1 sampai edit 5 itu kosong. Kalau ini edit 1 sampai edit 5 yaitu tidak bisa diedit. Ini S button 7 yang cari foto juga tidak bisa diklik. S button 3 yang button simpan juga tidak bisa diklik. Kemudian S button 2 ini tidak bisa diklik, yaitu yang S button batal.
dan ini S button 1 enable true. S button 1 enable ini itu bisa diklik supaya bisa tambah data kembali. Kemudian S button 4 ini untuk edit juga false, tidak bisa diklik, dan S button 5 enable false. Untuk hapus S button 5 juga tidak bisa. Kemudian kita ke listing tabel DB grid cell terlebih dahulu sebelum ke tabel button edit. Kita jelaskan dulu listing di DB grid cell. Satu klik, yaitu kita juga ambil dari tabel reset, tabel modul query reset yang ada di unit 15. Kemudian dia eksekusi yaitu edit text 1, maksudnya di saat 1 itu yang tampil di edit 1 teks itu dari kode resep, begitupun di edit text 2 teks yang tampil adalah nama resep, dan seterusnya sampai edit 6 yang tampil diambil dari database field by name foto yang ada di tabel resep. Kemudian image 1 akan muncul gambarnya dari tabel resep yang di field foto. Kemudian ini sama tadi listing image 2 visible false, image yang bukan dari database akan tersembunyi, dan image 1 visible yang dari database akan untuk database muncul. Ini edit 1 enable, ini edit 1 sampai edit 5 enable, maksudnya tidak bisa diubah-ubah, tidak bisa diklik, tidak bisa di edit dari edit 1 teks ini. Kemudian S button 7 untuk cari fotonya, dan S button 4 untuk editnya berubah. Kan jika diklik DB grid cell, maka S button 4 yaitu tabel edit akan bisa tabel edit akan enable, tabel edit akan bisa diklik. Kemudian S button 6 enable true, juga S button 5 true, bisa juga dihapus, button hapus S button 5. Kemudian S button 1 untuk tambah juga tidak bisa diklik. Kemudian S button 2 simpan, bukan simpan, batal, akan true, akan bisa diklik untuk membatalkan perintah tadi. Kemudian S button 8 true. Ini ketika S button 8 true, ketika diklik salah satu maka dia bisa cetak secara detail. Ini tombol cetak, ini tombol cetak data. Untuk button, kita ke button edit lagi. Di sini kita akan mengedit data. Di sini kita ambil dari tabel resep lagi, kita masuk ke mode edit, dimana mode edit itu dia mengedit dari field by name kode resep dari edit 1, field by name nama resep dari edit 2, field by name alamat resep dari edit 3, field mapping resep dari edit 4, field by name password dari edit 5, field by name foto dari edit 6, kemudian di post, kemudian disimpan kembali ke database. Kemudian muncul message dialog, data berhasil diedit. Ini berupa informasi dan tampil data gambar image 1 yang dari database, dari path foto dari tabel resep. Oke, untuk tombol hapus yaitu ini, maksudnya jika if edit teks 1 kutip 2 teks kosong dan seterusnya sampai dari 5 dan muncul peringatan maaf, pilih data terlebih dahulu untuk menghapus data, kemudian ke DB grid set focus. Kemudian jika tidak kosong, jika terisi, maka muncul kotak dialog apakah yakin ingin menghapus data. Ini berupa konfirmasi dari pertanyaan. Jika yes, maka dia akan eksekusi ini, tabel resep akan di delete, file record yang akan di tabel resep akan di delete. Tapi jika no, message dialognya akan exit, keluar. Kemudian ke tombol keluar. Tombol keluar ini untuk kodenya itu if message dialog keluar dari aplikasi. Ini juga empty confirmation. Jika ditekan yes, maka yang dieksekusi adalah application terminate. Jika no, akan kembali ke form tambah resep.
yang tadi. Oke. Untuk ini, untuk kode carinya kita simpan kodenya ke edit text 1 ceng, edit text 1 ceng, bukan edit 1, salah, edit 7 ceng, edit 7 ceng. If lb1 check true, if lb1 check true, ini maksudnya jika ini lb1 ada button 1 kode resepsionis terchecklist, maka yang dieksekusi adalah ini. Ini adalah query untuk listing untuk pencarian, dimana modul query di clear dulu, di tabel resep di clear dulu, kemudian di add dengan query select from table, ambil dari tabel resep dengan kode resepnya itu diambil like, maksudnya apabila kode resepnya itu ada huruf dari edit 7 teks, ada salah satu hurufnya dari edit 7 teks yang kita cari tadi, kemudian kita buka kembali untuk menampilkan kembali tabel resep yang ada di database. Tapi jika tadi button 2 untuk nama resepsionis dicek, maka yang dieksekusi adalah ini. Kodenya sama dengan yang ini, cuman yang berbeda cuman di sini nama resep, dia ambil dari field nama resep, bukan dari kode resep. Oke. Kemudian kita akan ke kode cari foto, button cari foto ya, saya lupa tadi. Khususnya yang pertama tadi ini kita jelaskan, tapi nggak apa-apa. Kita langsung saja ke sini. Ini button untuk cari foto. Dialog open pick 1 execute, maksudnya itu kita mengeksekut yang ini, komponen dialog open, membuka atau mencari beberapa file. Kemudian edit text name, dialog file name, maksudnya sini edit text name itu yang ini, dia akan menampilkan file name dari dialog open 1 yang kita pilih. Kemudian ini image 2 visible, image yang bukan dari database akan tersembunyi, dan image 1 visible akan tampil. Image 1 picture not from file, dan di image 1 nya akan muncul dari sini, dari directory ini, dari part ini akan membaca dari sini. Oke, kemudian kita ke button cetak data. Di sini button cetak data, cuman kita ambil dari fast modul yang ini, unit 15, modul fast report, menampilkan fast report 1 dari modul, dan untuk yang ini kita menampilkan modul fast report 2 dari show report. Untuk fast reportnya yaitu kita desain di sini. Ini ada fast report 1 dan ini fast report 2. Untuk fast report 1 desainnya itu seperti ini. Tunggu, memang agak lama kalau fast report 1. Kita buka fast ya. Ini desain dari fast report 1, dia akan menampilkan semua data dari DB grade. Jadi kita ambil master data. Untuk desainnya itu ini ada logo, label, dan ini sini ada date, date, ini label. Ini kita ambil dari DB datasheetnya yang ini. Jadi kita ini ambil dari database, dan di sini juga gambarnya kita ambil dari database. Untuk listing ambil gambar dari database, yaitu kita simpan di FRX1 before print. Yang ini kita buat variable view dulu sebagai variable komponen dari fast reportnya. Kemudian kita tulis kodenya view, dari kita ambil kan viewnya kita ambil dari fast report 1. Kemudian kita find objek apa yang digunakan untuk ditampilkan ke fast reportnya. Objeknya itu ada tadi, kita ambil objek picture 1. Kemudian untuk menampilkan gambarnya dari database yaitu the form picture view, ini view kita ambil dari variable, dan picture load from file, gambar yang di load dari query resep, tabel resep yang di fill foto. Oke, itu untuk fast report 1 cetak data saja, dan ini untuk cetak detail. Cetak detail ini hanya mencetak
yang diklik saja, diklik saja ya. Ini adalah desain reportnya, sama tadi di cuman yang kita ambil bednya itu cuman back header. Kita ambil cuman di sini back header. Kalau tadi kita juga ambil master data untuk tampil semuanya, tapi ini kan tampil detail, berarti kita cuma ambil back header untuk satu saja. Untuk yang kita pilih saja di sini gambar picture satu juga. Untuk menampilkan gambarnya itu kodenya sama saja tadi, di before print juga kita simpan sama tadi yang di atas view variable, kemudian view kan yang cuman kita ganti itu FS reportnya. Ini kan FS report 2, ini FS report 1. Kemudian kita load gambarnya, ambil dari query foto. Ya, itu tadi penjelasan mengenai form home, form tambah resep, dan form admin dan form login. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai form resepsionis, form yang tampil ketika kita login sebagai resepsionis. Oke. Ya, kita lanjut. Kita akan membahas form resepsionis, form yang ketika kita login sebagai resepsionis, form yang tampil. Di sini sebenarnya formnya sama saja dengan admin, cuman tambahannya kita ada panel tambahan satu panel untuk menampilkan foto dari resepsionis yang login. Untuk di sini di label di panel kita menampilkan nama resepsionis, dan untuk edit profil kita akan mengedit profil, muncul form edit profil, dan ubah password. Untuk mengubah password dari resepsionis yang login, di sini panel 6 kita gunakan untuk menampilkan form yang kita panggil. Misalnya kita klik form home, akan muncul form home. Form pasien akan muncul form pasien, dan seterusnya dokter dan perawat. Kemudian untuk panel ini kan untuk speed button yang masternya, ini untuk speed button options. Ini ada logout dan exit. Logout untuk keluar, akun, exit untuk keluar aplikasi. Di sini sama saja tadi di form update ada step change. Kita ke listing, ke kode ini dulu. Step change 1 sama saja tadi di kode admin. Jika tab index sama dengan 0, maka yang ditampilkan itu panel 1 dan panel 5. Ini yang ditampilkan ini dan disembunyi ini. Tapi jika ini akan ditampilkan yang ini, disembunyi yang ini supaya lebih rapi. Ini kodenya. Oke. Nah, untuk tombol home, saya kira nggak usah dijelaskan karena sudah dijelaskan tadi di admin. Itu kodenya sama saja. Dan untuk tombol logout dan exit mungkin saya tidak jelaskan lagi karena di admin juga sudah saya jelaskan tadi. Dan mungkin saya jelaskan di sini cuman tambah pasien dan tambah edit profil dan ubah password sama form on show. Kenapa saya tidak jelaskan dokter sama perawat? Karena kodenya sama saja dengan pasien. Jadi mungkin yang saya jelaskan itu cuman pasien. Oke, langsung saja kita ke edit form on show dulu, ke kode form on show. Kode form on show ya, ini pindah ke kode form on show. Ini image 1 picture, load from file modul query reset foto. Ini maksudnya image gambar yang ada di sini. Di sini kan ada komponen gambar. Image yang ada di sini akan menampilkan gambar yang dari tabel resep yang login. Fotonya tabel resep yang login. Kemudian SPNL 3 caption, ini SPNL 3 maksudnya yang ini.
SPNL3 akan tampil nama resepsionis yang sedang login, ambil dari tabel resep ini. Kemudian SPNL 5 hide, maksudnya ini tersembunyi, yang tampil itu cuma SPNL 1. Kemudian form home parent, ini form home parent form home akan muncul ke SPNL 16, yang ini SPNL 16, kemudian SPNL 6, kemudian akan form home itu akan muncul di SPNL 16. Oke, itu tadi untuk tombol form on show. Kemudian kita ke untuk button-buttonnya, kita ke ini kan ketika tombol home diklik akan ke form home yang tadi saya sudah jelaskan. Kita akan jelaskan yang ini, form pasien, tombol pasien, spell button pasien. Di sini akan muncul form pasien ketika diklik, kodenya yaitu ini, form parent, pasien, parent, resep, panel, pasien. Ini kodenya sama saja tadi di admin ketika klik button speed button resep. Itu makanya saya tidak jelaskan secara rinci. Yang saya jelaskan di sini cuman button pasiennya, form pasiennya, form tambah pasien, ya ini form tambah pasien. Ini formnya sama tadi di form resepsionis. Mungkin saya juga tidak jelaskan secara detail ini karena saya sudah jelaskan tadi di form resepsionis. Kodenya sama saja, cuman yang berbeda itu kan cuman kita ambil dari query resepsionis, query pasien. Jadi yang kita ubah itu cuman query-nya. Tadi kan query resep, ini sekarang kita ambil dari query pasien. Oke, begitu juga query pasien. Begitu juga dengan dokter, perawat akan ke form perawat dan akan ke form dokter. Nah, ini form dokter dan form perawat. Saya tidak jelaskan secara lengkap mungkin karena sudah dibahas tadi di form resepsionis. Jadi yang diganti itu cuman, yang diubah itu cuman query-nya, sesuai dengan query yang kita deklarasikan yang ada di sini, query pasien, query dokter, query perawat. Oke. Kemudian untuk tombol keluar code ini akan ke, mungkin tidak saya juga tidak jelaskan secara lengkap karena sudah saya jelaskan tadi di form admin, akan ke form login, ini akan ke form login dan ini akan keluar aplikasi. Yang saya jelaskan ini akan, yang cuma menjelaskan itu di sini, edit profil. Ketika kita klik edit profil akan muncul form edit, yang ini form edit. Ini kodenya akan kodenya ada di form show, ya. Form show ini ketika modul query resep, ambil dari tabel modul query resep, kemudian edit 1 sampai ini edit 1, edit 2, edit 3, edit 4, edit 6 akan mengambil data dari database yang login, database kode resep yang login. Kemudian ini image 1 picture, dia akan mengambil tabel dari resep yang filenya foto. Oke. Ketika kita ke button edit, bukan button kamar ya, button edit data, maka dia akan ambil dari query resep dan dia akan masuk ke mode edit. Mode edit ini akan mengubah data yang kita ubah. Misalnya kita ubah di teks 2, maka dia ambil dari data, maka dia simpan ke nama resep, begitu dengan seterusnya. Edit 3 alamat, di tempat HP resep, dan
edit 6 foto, kemudian disimpan kembali ke database tabel resepsionis. Kemudian message dialog, kemudian akan muncul dialog message profil berhasil diedit. Ini berupa informasi. Kemudian tampil gambarnya, tampil gambar kembali ke image satunya, yang tadi yang ini ada image satu di situ, tampil di situ, dari file foto juga. Nah, kemudian home resep image 1, ini image 1 picture, yang ini. Kemudian form resep itu yang image 1 yang ada di form resep, ambil juga dari foto. Ini HTML3, namanya juga ini akan berubah setelah diedit. Misalnya setelah diedit nama akan berubah juga di edit. Oke. Untuk tombol kembali lagi, ini kita cuman visible false, kita cuma sembunyikan form edit tadi. Dan untuk button ini cari foto, kita eksekusi ini dialog open, kemudian kita edit text name. Yang ini akan tampil dari dialog open pic 1 file name, kemudian image 1 picture load from file edit name text, kemudian gambarnya akan muncul dari edit name. Oke, itu dari form edit. Kemudian kita ke form kembali ke form resep ya. Di sini kita ke form resep, kita ke bahas coding dari ubah password. Di sini ubah password, dia akan ke form ubah 2. Dimana form ubah 2 yaitu yang ini komponen form dari ubah 2. Ada beberapa komponen, yaitu ada 3 label di sini dan 3 edit text. Ini untuk password lama, ini untuk input password baru, ini untuk konfirmasi password baru. Untuk diubah ini kodenya. Ini ketika kita ambilkan dari modul resep, tabel resep. Nah, kita close dulu query-nya, kemudian hapus lagi, kemudian kita add untuk merefreshnya ini. Ambil dari tabel resep password, dimana field password itu dia lihat dari edit text 1, text 1 yang ada di form ini. Kemudian ada open, kita open query-nya kembali untuk mengaktifkannya. Kemudian ini kode untuk kode untuk validasinya. Jika edit text 1 kosong, ini untuk isi password lama, maka muncul message dialog, silakan masukkan password lama. Begitupun juga dengan yang lainnya, edit text 1 text, ini edit text 2 dan edit text 3. Ini akan muncul dialog untuk memasukkan data dari yang diinginkan. Kemudian jika edit text 1 tidak sama dengan field name password yang ada di tabel resep, maka muncul dialog password lama yang ada Anda inputkan salah. Ini kodenya. Kemudian ini jika di text 2 kosong untuk isi password baru, maka muncul dialog silakan masukkan password baru. Kemudian jika di text 3 kosong, maka muncul dialog silakan masukkan konfirmasi password baru. Nah, tapi jika ketiga-tiganya terisi, maka muncul lagi yang dieksekusi adalah ini, if edit 2. Jika edit 2 teks tidak sama dengan edit 3 teks, maka muncul message dialog password baru tidak sesuai dengan konfirmasi password. Kemudian ke edit text 3 set fokus, kemudian kursornya akan ke edit text 3. Selain itu, jika berhasil, jika edit text password lama benar, edit text password baru benar, dan konfirmasi password baru benar, maka yang dieksekusi ini, dia akan mengedit, masuk mode edit untuk mengedit field name password dari tabel resep yang dari edit 2. Edit 2 ini kan password baru. Kemudian dia akan simpan, kemudian akan muncul selamat Anda berhasil mengubah password. Ini berupa informasi.
Kemudian pembukaan password akan disembunyi dan edit 1, edit 2, edit teks akan kosong. Oke. Nah, itu pembukaan password. Kemudian kita kembali ke WLSF. Oke, mungkin itu saja yang saya akan jelaskan dari kodenya. Dan untuk demo aplikasinya akan dilanjutkan oleh Khairul Isnadi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan Nurisa, Nur Maina, dan Khairul Isnadi saya sendiri akan menjelaskan mengenai aplikasi yang kami kerjakan. Pertama, kita buka dulu. Berikut adalah halaman login atau tampilan awal. Terdapat menu masuk dan keluar ini dari aplikasi. Pertama, login sebagai admin. Password A, ini username A, password B. Klik masuk. Berhasil, lalu oke. Nah, ini adalah halaman rumah atau home dari admin. Pada akun admin kita dapat menambahkan resepsionis di sini. Ini adalah form untuk menambahkan resepsionis. Pertama, klik tambah, isi kodenya, lalu nama, cuki, alamat antang, password samakan saja sama nama karena ini cuma contoh. Cari fotonya, nah ini saja. Jika semua sudah terisi, klik simpan data, maka akan tersimpan. Di admin ini kita juga bisa mengubah kode resepsionis dan nama atau profil dari resepsionis yang telah ditambahkan. Ini ada menu untuk mencetak data. Cetak data ini untuk semua data yang telah ada. Kalau cetak detail untuk data yang dipilih saja. Selanjutnya kita login menggunakan resepsionis yang sudah dibuat. Nah, di sini ada logot. Masukkan kode resepsionis, password yang tadi, lalu aksesnya resepsionis, lalu klik masuk. Berhasil. Pada halaman resepsionis terdapat juga home, tempat untuk mengedit profil. Kecuali kode, itu hanya bisa diakses oleh admin. Dan ubah password, contohnya password lama cuki, password baru cuki. Klik ubah. Berhasil. Sini terdapat beberapa pilihan pasien, dokter, dan perawat. Pasien bisa ditambahkan di sini seperti yang sudah ada, dan kita tambahkan lagi. Kalau bisa kita hapus dulu satu. Ini dokter yang sudah ada, ini perawat, dan ini yang sudah ada. Pertama kita tambahkan pasien, kode pasien, kode apa ya, nomor saja juga 1234, nama Adel, perempuan, lalu alamat pasien di Maros, jenis penyakit obesitas,
cari fotonya, lalu simpan data. Sama untuk menambahkan dokter dan perawat, kita harus mengisi semua form-formnya seperti kode nama spesialis, alamat kalau untuk dokter. Perawat juga kode perawat, nama, alamat, email harus lengkap dan dapat diubah secara langsung seperti ini. Adanya 1, 2, 3, 4, 5. Terubah, dan ini dia dapat menu cetak data, itu keseluruhan dari data yang sudah diinput, dan cetak detail hanya data yang diinginkan saja yang dicetak. Begitu pula pada dokter dan perawat. Lalu kembali ke home, kita logout untuk keluar. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi pembahasan mengenai aplikasi kami. Dimulai dari tadi perancangan database oleh Nurul Faina, pembahasan source code dan desain dari aplikasi kami yang dijelaskan oleh saya sendiri, dan yang terakhir itu tadi pembahasan mengenai demo aplikasi yang dibawakan oleh Khairul Lestari. Oke, mungkin sekian pembahasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.